Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, saya akan mau berangkat menuju ke Lamongan Kota, yaitu saya mendapatkan tugas dari Bapak Camat untuk mengikuti sebuah pertemuan, yaitu sosialisasi tentang naskah-naskah kuno yang ada di Kabupaten Lamongan. Pertemuan ini nanti diadakan di tempat perpustakaan Kabupaten Lamongan yang undangannya sebetulnya jam 8. Oleh sebab itu sekarang ini sudah jam 8, maka saya harus berangkat ke sana. Mudah-mudahan nanti mendapatkan tambahan ilmu pengetahuan. Oke, terima kasih. Nanti sambung lagi ya. Senang banget ini ketemu dengan teman-teman lama ini. Ini senior saya nih, Pak Yari. Ah, ini Pak Solehin itu yang jenggotan itu, yang tua itu lebih senior lagi itu. Sip. Yang kedua, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan, Ibu Farah Damayati Zubaida SOS MSI. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Kadis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan, Tresna Pardasi selaku pelestari aktif naskah kuno, serta yang kami hormati Bapak dan Ibu hadirin undangan sosialisasi naskah kuno di wilayah Kabupaten Lamongan dengan tema peduli naskah kuno lestarikan budaya bangsa. Alhamdulillah kita awali acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia.
Indonesia Raya. Terakhir Perpu Nomor 80 Tahun 2001 tentang tugas pokok dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan. Peserta ini terdiri dari unsur pendidik dan tokoh masyarakat, sejarawan, dan masyarakat, maksud saya tokoh-tokoh yang peduli terhadap masyarakat. Narasumber pertama yaitu Bapak Dr. Andes MSc menyimpan naskah kuno, khususnya di peninggalan Kanjeng Sunan Derajat Pondok Gede Sunan Derajat dan biasa yang nanti dari informasi dan pengetahuan beliau kita nantinya dapat menambah Bapak Ibu Kabid, pejabat fungsional dan hadirin sekalian yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT bahwa pada pagi hari ini kita bisa hadir mengikuti sosialisasi naskah kuno di Kabupaten Lamongan, tentunya atas rahmat dari Allah SWT kita bisa hadir dalam keadaan sehat dan walafiat. Salawat serta salam senantiasa kita sampaikan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau boleh saya menjadi simbol negara Republik Indonesia, yaitu perpustakaan, ya, baik pada tingkatan nasional maupun dari suatu peristiwa atau kepentingan jangka panjang. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau boleh saya mensetir dari yang telah ditulis di naskah sambutan saya ini. Naskah kuno merupakan peninggalan budaya bangsa berupa dokumen tertulis yang tidak dicetak atau diperbanyak dengan cara lain dan berumur sekurang-kurangnya 50 tahun yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah dan ilmu pengetahuan yang mampu memberi informasi mengenai berbagai aspek kehidupan masyarakat masa lampau seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, psikologi manusia dan sebagainya. Atau bahasanya PMB ya Pak Alfred ya. Besok saya mengkali Pak Alfred dengan tema peduli naskah kuno melestarikan budaya bangsa pada hari ini Selasa 29 Agustus 2023 resmi saya nyatakan dibuka dan dimulai. Selanjutnya penyerahan sertifikat penghargaan sebagai pelestari aktif naskah kuno kepada Bapak Dr. Andes Rahmat Dazi. Satu, dua, tiga. Tahun 1985 saya mulai di perpustakaan sampai sekarang. Waktunya sangat singkat, segera saya mulai untuk menyampaikan materi pelestarian naskah kuno. Mohon maaf, Ibu Kepala Dinas, saya Arif. Dinas Perpustakaan Kearsipan Kabupaten Lamongan menyelenggarakan sosialisasi pelestarian naskah kuno ini sangat-sangat tepat untuk menurut saya. Dan narasumbernya juga dua, saya dan para kolektor yaitu Pak Rahmat Dazi. Ini tepat sekali, karena apa? Naskah kuno perlu dilestarikan.
Sekarang saya perlu bukan hidup, ya pasti dijual. Karena apa? Nilainya juga luar biasa. Bapak tahu sendiri, per lembar aja ada nilainya, apalagi satu buku, satu naskah, pasti nilainya tergiur lah. Gitu. Nah, sekarang dibatasi dengan undang-undang, yaitu di Undang-Undang Nomor 43 tentang perpustakaan. Pada bab 2 dan bab 3, ini sedikit cerita ya, tapi saya sudah baca. Gini loh, jenengan pada saat itu masih remaja, ditugaskan atau disekolahkan sama orang tua itu kemana? Tidak ada IT. Jenengan disekolahkan katakanlah di seberang, di Kalimantan atau di Sumatera misalnya, atau ibunya di desa, anaknya ditugaskan disekolahkan di Jakarta. Suatu saat ada rindu orang tua terhadap anak. Bapak dan ibu menulis surat, piye kabar mulai, piye kabar mundur, dengan panjang kapal bla dikirimkanlah melalui pos tujuan di Jakarta, kebetulan dengan di UI atau di mana misalnya. Anda membaca surat dari orang tua, isinya pasti suaranya orang tua yang masuk di situ dengan penjelasan. Anda pun balik mengirimkan surat kepada orang tua. Wah, ini tidak enak yang terjadi ya. Ya, ini yang harusnya naskah kuno di Jawa Timur itu ada 1055 naskah. Ini bukan karangan saya sendiri, ini hasil dari pusat yang didebatkan kepada kita bahwa harus bisa menginventarisir jumlah dari 1055. Dengan hasil pemetaan, saya tidak khawatir. Salah satu contoh, satu kolektor ini aja sudah memiliki lebih dari berapa Bapak perkiraan? 20-an ya, ada 20-an. Lah ada berapa kolektor kira-kira di sini? Dan Masjid Jami, pondok pesantrennya umurnya sekian ratus tahun, apakah tidak mungkin itu ada? Pasti dia akan memiliki. Buat kita kecil, target 1055 sampai tahun 2024, masa pemerintah habisnya 24, kita bisa melaporkan 1055 naskah kuno, insya Allah. Untuk di wilayah Lamongan ini sendiri, ini ternyata menurut laporan dari pusat ada 8 kantong naskah dan ada 18 naskah. Aman kan? Bapak kolektornya aja punya 20 kok. Kita punya target cuma 18 ketika laporan ke pusat. Naskah yang sudah saya alami menyediakan di Sunan Derajat di museum sudah ada 3, serat Yusuf, serat Anbiya, sama sejarah Nabi. 3 itu sudah saya eksekusi. Proses eksekusinya juga pernah nyampe separuh naskah itu aja lampunya mati gak nyala. Ternyata saya juga tidak diperkenankan. Gak ada sesuatu, saya sambung lagi ternyata betul. Kalau berbicara ini omong kosong, tapi karena pribadi yang berbicara, saya mengeksekusi naskah kuno di luar aulanya museum. Saya matur Pak kolektor, saya orang itu datang, katanya biasanya pakai hitam, tapi itu pakai putih-putih, pakai putih-putih sama bajunya putih. Setelah itu ya ke rumah yang lama, terus tadi bilang saya cari kok tidak ada, gimana
dengan oh ini baik yang adil di baik Sunan Derajat. Percuma di Salamono ya kena karena lain kamu ya. Tapi di Sumanggani saya untuk mengalir-mengajarkan masyarakat kuno layak ambil sama Serat Yusuf dan geludung mendapatkan juga naskah Serat Babat Tanah Jawi versi Sunan Derajat sudah saya eksekusi. Loh, lebih dari 20 ya, dari 20 sampai saya ini kerja 4 aja sudah 24, apalagi informasi dari Bapak Ibu. Nanti ini juga ada prakteknya naskah yang sudah kita ambil-kerjakan dalam bentuk digital itu. Misalkan naskah, kalau satu naskah asli saya berikan kepada Mbak Ibu, dia hanya bisa membaca sendiri sebelahnya. Dari mana ya kira-kira, dari sumbernya dari mana? Tetapi saya bisa mewujudkan loh, ini sumber naskah Sulo Amerika dibuat orang. Ini rahasia bagi saya, akan saya bedah soalnya. Karena apa? Saya membutuhkan filolog andal, Javonologi yang andal yang mumpung belum setro, kan ada ya. Atau ahli sejarah, ahli budayawan, bapak-bapak juga milih supaya akan membedah betul naskah Amerika ini versi siapa dan ceritanya yang bagaimana. Saya tidak berani karena apa? Ini naskah tidak main-main untuk kita sampaikan. Setelah kita bedah dalam persetujuan pemerintah provinsi, baru kita bisa menyampaikan bahwa naskah ini akan dibacakan dibacakan para masyarakat timur. Syukur-syukur se-Indonesia mesti apa di Belanda akan menjadi naskah. Karena apa? Belanda yang bicara di Indonesia satu adalah naskah. Ya. Yang kedua, hasil orang Indonesia. Ini bukan naskah kuno, ini buku kuno, buku langka. Dan mesti lebih dari satu, tapi dicari juga sulit untuk mencari yang sama karena biarpun ini cetakan. Ini juga Wonosobo. Ini sudah salah membedakan, tidak masalah. Belum saya restorasi. Ini Babat Tanah Jawi 1 dan ini Babat Tanah Jawi 2. Boleh diinformasikan kepada lembaga yang ada di Kabupaten Lamongan, yaitu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Karena ini langka, tapi buku, bukan naskah, bukan tulisan tangan asli. Kalau ini tadi tulisan tangan asli, mesti banyak yang bertanya tahun berapa, siapa yang menulis, posisinya kira-kira di mana. Dewasa pengarang ditabrak itu agak berkembang karena saya harus ketemu sama para filolog. Filolog adalah para sastrawan baik jurusan Jawa maupun jurusan bahasa Arab maupun apa. Mungkin itu. Setelah mati. Satu contoh naskah Alim Darmo. Naskah Alim Darmo yang ini fisiknya sudah saya pegang dari bentuk PDF maupun ya pokoknya hasil scanan. Setelah hasil scanan itu perlembaran, kita jadikan digital itu kemudahan untuk kita baca atau kita kaji semuanya. Seperti ini. Ini aja sudah bisa diklik. Jadi, cara bacanya seperti ini. Ini bisa diperbesar, bisa diperkecil, kan? Kalau kepanjang atau terlalu obat ya, saya bilang enggak.
Dalam artian saya mengemas seperti ini supaya lebih mudah dibaca bukan satu orang, tapi dibaca bersama-sama untuk mengkaji. Katakanlah kita datangkan anak-anak pondok pesantren yang mungkin jumlahnya kapasitasnya cukup 50 atau 20 orang lah. Ayo ini dikaji bersama-sama tentang naskah ini tentang itu. Tidak perlu naskah ini untuk dibaca satu-satu. Kita ngomong seperti ini sudah bisa dibaca bersama-sama. Contohnya seperti itu. Ini sudah digital e-book, jadi sudah tidak perlu lagi sulit-sulit untuk membuka perlembaran. Cukup dengan klik ini aja sudah bisa halaman per halaman seperti ini. Nah ini juga bisa diperlebar, bisa diperkecil. Mudahnya digital itu. Mohon maaf, ini baru pertama kali mengalimediakan dalam bentuk digital e-book itu ya. Kalau saya bukan saya ya, kebetulan saya yang pertama kali punya dan pertama kali saya melaksanakan membuat digital e-book semacam ini. Saya keliling ke Jogja, saya keliling ke Semarang, saya keliling ke Bali. Biarpun dia punya masyarakat kuno, lontar yang luar biasa, dia belum punya seperti ini. Saya sudah mendahului digital itu seperti ini. Nah, andai kata tadi sudah saya sampaikan, ada pemilik naskah informasikan kepada Dinas Pustaka dan kepada kami, akan kami bantu kita alimediakan sampai dengan digital seperti itu. Pemilik akan punya seperti filenya, monggo saya berikan gratis. Ini juga merupakan andalan bagi saya. Kebetulan sudah saya menyediakan berbentuk ini contohnya PDF yang nantinya kita akan jadikan digital e-book. Ini sudah semuanya ya. Ada 188 naskah di wilayah kekuasaan saya sudah dalam bentuk digital e-book semuanya. Dan ada 43 yang masih dalam proses alih media. Contohnya ini pun tidak bisa saya lakukan. Ini tentang kematian Prabu Brawijaya V. Ini naskah ini. Inilah masuk peradaban Islam masuk atau Brawijaya masuklah Islam ini ya Prabu Brawijaya V. Berkelabumi, ya inilah mulainya dia masuk Islam Prabu Brawijaya V. Nah, ini kalau versi satu saya juga tidak berani untuk menceritakan, menginformasikan. Kalau kita sudah kita bedah dan menjadi legalitas informasi untuk bisa disampaikan, kami siap untuk menyampaikan kepada anak bangsa di wilayah Jawa Timur. Maksudnya itu. Yang saya punya peninggalan Majapahit ada 4. 1. Negara kereta agama. Saya juga banyak cerita dengan Pak Rahmat, Sota Soma dan Pararaton. Ini yang diambil sama Belanda dan alhamdulillah kembali di Indonesia. Karena apa? 3 naskah ini merupakan bisa dikatakan pilar negara karena di dalamnya naskah ini ada bunyinya Bhinneka Tunggal Ika Tambhana Dharma Rumah. Itu ada di 3 naskah. Kok cerita itu ya? Duwe 3 naskah itu saya punya. Negara Kertagama, Pararaton sama Sota Soma. Saya punya Pak. Naskahnya sudah digital. Nah, waktu makanya kalau berdasarkan waktunya panjang ya, kalau pendek ini apa ya, terpotong-potong ya, dan keempatnya yang andalannya yang ini, karena itu sudah diakui oleh negara dan pasti sudah dikasih oleh pemerintah pusat pakar yang ahli luar biasa dan para filolog yang handal dan teknologi yang luar biasa. Keempat ini tinggal
naskah kematian tentang kematian Prabu Brawijaya ini. Beneran, saya belum tahu, saya belum berani menjawab karena ini belum dibedah. Kalau yang sudah dibedah adalah naskah Panji yang ada di Kediri, itu sudah bisa dibukukan di mana-mana, sudah dipakai sebagai bahan bacaan karena naskah Panji sudah dibedah. Satu lagi, ini beban dari Ibu kita, Ibu Jawa Timur, Ibu Kofifa. Ternyata kita punya naskah Samin. Samin itu yang ada di wilayah Bojonegoro perbatasan dengan Ngawi. Ya, ternyata saya juga ke sana. Ajarannya juga ajaran Jawa yang paling dominan, yaitu Jawa Timur, Transaksi, Tresno, Kelas. Dia punya naskah diambil sama Belanda. Naskah itu tidak lepas dari tulis, tidak mungkin akan dipisahkan. Ini tembung jari, saya juga menyampaikan tembung jari ya. Karena ini dipindah di lain tempat, dia akan kembali lagi dengan naskah itu. Jari ini penerusnya nanti suatu saat akan kembali ke negara kita di tanah Jawa. Mugo-mugo. Nah, benar Pak, Mugo kita juga berpikir ya, benar naskah Samin yang di sana besar tulisnya. Ya semua doanya supaya betul naskah Samin sampai kembali dari tanah Jawa. Mungkin itu. Saya Pak Tri, Pak Tri ya. Saya besok kita bisa ketemu. Terima kasih Pak. Satu naskah itu saja perlu, kalau kita cerita, perlu kajian yang luar biasa. Di ini kami sangat menghormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, Bapak dan seluruhnya. Pemerintah daerah Lamongan itu membuat proyek penulisan buku sejarah Sunan Belajar. Ini mengangkat leluhurnya Raden Dairul, itu kan kita ya. Itu dibuatkan buku yang dalam penelitian sampai editing 2 tahun, 98 baru selesai. Nah itu untuk penasihatnya adalah Bapak Haji Said Sampurno. Di rumah Keraji tahun 97 awal. Berikutnya Mas. Nah ini tahun 2000 Pak Aminuddin, yaitu Profesor Dr. Haji Aminuddin Kasdi, itu guru besar sejarah di IKIP sekarang Indonesia. Datang ke rumah saya. Kalau datang ke rumah saya tidak sendiri, misalnya rombongan bis dari mahasiswa S2, S3 itu diajak untuk ya ngobrol-ngobrol kali itu. Kemudian berikutnya naskah itu ternyata apa ya, gayung bersambut. Tidak hanya satu itu, tapi banyak. Dan penemuan-penemuannya banyak yang misteri. Iya betul, misteri. Pernah ini misteri yang saya temukan di ya rumah dalam derajat itu. Tahun tanggal mungkin masih SMP gitu ya Mas. Nah itu saya temukan beberapa naskah. Ada layang ambiyah. Tadi dibilang oleh Pak Sugarjito bahwa manuskrip itu hanya satu. Tidak betul. Kenapa? Saya menemukan layang ambiyah itu ada 9. Di dalam sendiri, kemudian ini dari yang saya punya itu tadi, kemudian banyak. Ceritanya sama, hanya awalnya saja yang beda. Kalau yang saya punya itu adalah tahun Jawanya atau Sinenggalan Guno Cipto Pujining Jalmo. Nah ini yang tahu Mas yang kolektor lebih dari pemerintah sudah keluar. Kemudian yang kedua tua juga yang disimpan di dalam
Sunan Derajat yang sekarang masih disimpan oleh Raden Jaya. Itu pada tahun 1200 Hijriah. Ditulis sendiri oleh penguasa waktu itu. Tulisannya sangat bagus sekali. Kalau saya ini agak jelek, itu bagus sekali. Itu kemudian pada tahun 2007 saya transliterasi. Saya pindah huruf dari Bekon ke Latin. Orang perpus sudah ada yang pernah punya. Kamu orang perpus? Oh bukan. Tahun 2016 kami terbitkan. Ini yang terkait dengan naskah kuno Layang Ambiyat. Jadi kita cerita saja. Kemudian lanjut Mas. Kepala 1 tapi ekor 3. Ini saya temukan di Bunga Gresik dalam buku Torekot Satoria. Kemudian kebetulan di dalam Derajat juga ada, yaitu dalam kitab Sejatine Manusa. Coba Mas, teman kitab ini sudah ditulis. Jadi kitab Sejatine Manusia itu dari Derajat sudah ditulis tadi katanya Pak Sukarji. Hanya bisa ditulis oleh satu peneliti. Padahal saya banyak naskah satu objek tapi bisa diteliti oleh beberapa mahasiswa, baik itu S1, S2 sampai di S3. Tinggal judulnya yang beda, judul dan metode penelitiannya yang berbeda. Objeknya satu bisa itu. Jadi saya tahu sendiri. Nah mereka kadang-kadang saya kasih tahu. Ini apa kamu tahu? Sudah nggak apa-apa. Pokoknya nanti judul dan metodenya saya kasih yang lain. Jadi Sejatine Manusa itu ada tiga skripsi. Ada dari UNESA, ada dari UNES, dan yang ada dari UNER. Kemudian ini adalah tesisnya anak UIN Sari Budaya Tua. Jadi dijadikan dari tesisnya itu dijadikan buku. Ini belum beredar, tapi ini nanti kalau sudah beredar, ini adalah sumbernya dari wilayah Lamongan, lebih khusus pada dari Sunan Derajat. Penulisnya, gambarnya ada, orangnya ada, makomnya juga ada. Kalau bapak-bapak nanti apa ini tidak kalangan orang